Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Smart Task Anti Kehilangan, yaitu sistem pemantau keamanan berbasis Internet of Things, atau disebut saja sebagai IoT. Oke, langsung saja ke yang pertama. Ini tentang kerentanan dalam rutinitas sehari-hari. Nah, tertinggal di suatu tempat, yaitu tuh kelalaian yang berujung pada hilangnya barang berharga di ruang publik. Nah, terus ada juga resiko pencurian tinggi, kehilangan barang saat pemilik sedang lengah atau tidak fokus. Nah, ada juga blind spot keamanan. Sangat sulit mengetahui kondisi tas secara real time tanpa pengawas visual langsung. Terus yang terakhir, tidak ada sistem peringatan. Tas dapat berpindah tangan tanpa ada indikator atau alarm peringatan yang seketika. Nah, solusinya adalah sebuah sistem cerdas yang memantau kondisi tas secara otomatis menggunakan teknologi Internet of Things, yaitu IoT. Oke, ini yang selanjutnya tentang evaluasi keamanan, yaitu tentang konvensional vs cerdas. Sifat deteksi. Nah, tes konvensionalnya yaitu pasif, menunggu disadari oleh pemilik. Nah, smart task yaitu IoT proaktif, mendeteksi anomali seketika. Lalu sistem peringatan. Kalau tas konvensional yang nggak ada peringatannya ini nih, tidak ada karena dia bakal kehilangan disadari saat terlambat. Jadi pas sudah hilang baru sadar kalau tasnya sudah tidak ada gitu. Nah, kalau misalkan ada smart task itu tuh dia bakal mengaktifkan audio visual seketika. Nah, ini yaitu berupa buzzer dan LED merah langsung secara aktif. Lalu ini pemantauan real time, mengandalkan kontak mata dan fisik. Dashboard digital 247 itu tuh kapanpun dan dimanapun. Lalu tindakan preventif bergantung pada keberuntungan dan ingatan. Nah, kalau misalkan di smart task, dia bakal mengasih notifikasi instan ke smartphone untuk mencegah pencurian sebelum terjadi. Oke, lanjut. Ini ada 4 pilar keamanan smart task, yaitu yang pertama adalah monitoring task untuk memantau kondisi tas secara real time menggunakan sensor, lalu ada sistem peringatan. Ini memberi respon instan melalui LED buzzer dan notifikasi smartphone, lalu ada deteksi pergerakan, mendeteksi adanya pergerakan atau getaran yang mencurigakan secara presisi, lalu ada peningkatan keamanan untuk mengurangi secara drastis risiko kehilangan maupun pencurian tasnya. Oke, ini anomali perangkat keras di balik layar. Yang pertama ini adalah respon visual atau LED merah. Ini untuk indikator peringatan bahaya yang menyala seketika saat anomali terdeteksi. Lalu ini ada mata dan telinganya, yaitu sensor getar SW420. Ini komponen sensitif yang secara akurat mendeteksi getaran atau perangkat pada tas. Lalu di sini ada respon audio atau buzzer ya. Dia memberikan alarm suara yang nyaring ketika tas bergerak tanpa izin. Lalu ini ada otak sistemnya yaitu SP32. Controller utama yang mengolah data dari sensor dan mengirimkan instruksi ke internet. Oke, lanjut. Di sini ada instruktur penghubung ekosistem IoT. Yang pertama adalah fondasi fisik, yaitu dashboard dan kabel jumper. Lalu ada jembatan nirkabel, yaitu tuh modul WiFi. Lalu ada lagi komputasi awan, yaitu blink cloud. Dan yang terakhir pusat kendali, yaitu smartphone-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tentang ini apa namanya flowcard-nya. Bagaimana mengambil keputusannya, yaitu dari ini baca sensor, lalu tas bergerak tanpa izin, ya getaran terdeteksi LED merahnya bakal
on dan buzzernya on, dan ini akan mengirimkan data ke boolean code atau notifikasi smartphone, yaitu bahaya. Kalau tidak, berarti tesnya diam saja, itu tuh kirim data ke boolean code yaitu aman. Nah, ini pusat komando interaktifnya, ini gambarannya ya, seperti ini di smartphone. Status utama, ini statusnya aman atau tidak aman, indikator perangkat, lalu log aktif presisi, lalu di sini ada kontrol simulasinya, ini kontrolnya. Kalau misalkan bahaya, dia bakal terdeteksi kayak tulisan merah kayak gini. Oke, dari konsep ke simulasi di kita walkthrough. Ini gambarannya. Ini validasi logika. Sistem dirakit secara visual menggunakan walkthrough untuk memverifikasi fungsionalitas kode dan jalur kelistriman sebelum implementasi fisik. Terus ada komponen aktif. Itu ada ISP32, sensor SV420, flat buzzer, dan modul WiFi di ujung secara holistik. Yaitu terus yang terakhir di sini ada akses blueprint. Ini ekosistem keamanan terpandunya ya. Ini ada deteksi sensor, terus ini langsung ke prosesnya, langsung ke transmisi code-nya, lalu yang terakhir respon dari notifikasi di HP-nya. Oke, keamanan maksimal, rasanya aman sepenuhnya. Sistem mampu mendeteksi pergerakan anomali secara presisi, terus memberikan respon ganda dalam fisik file otomatis dan notifikasi real time, lalu memanfaatkan ekosistem IoT untuk meminimalisir risiko kehilangan dan pencurian barang berharga secara proaktif. Oke, sampai di sini saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.